Coba mulai dari ujung kanan, baca. Kenapa back to zero? Latar belakang. 1. Kelahiran pemuda Pancasila menjadi sumber inspirasi untuk mengimplementasikan kelestarian dan keabadian Pancasila UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, jelaskan. Kita ini adalah organisasi yang harus mengimplementasikan di dalam kehidupan kita tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan melestarikan NKRI. Itu tugas kita, apalagi KOTI, ya kan? Nah, ini yang harus ditanamkan di jiwa kita sebagai kader komando inti. Kita ini komando inti yang harus paham tentang itu. Jelas? Nah, ganti nomor 2. 2. Pemuda Pancasila menjalankan peran strategis di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari tingkat nasional hingga unit. Kenapa dibilang kita peran strategis? Memiliki peran strategis. Karena organisasi inilah organisasi yang terlengkap strukturnya sampai ke tingkat anak ranting. Karena kita sampai ke tingkat anak ranting, maka kita memiliki peran strategis untuk menyampaikannya. Saudara, sebagai pengurus KOTI wilayah, mulai hari ini rajin membaca. Apa itu yang dimaksud peran strategis? Tentang apa saja yang dimaksud itu kau cari di Google. Kau buat jadwal tertentu. Umpamanya habis bangun pagi paling banyak 20 menit kau buka Google khusus tentang 20 menit sambil ngopi. Ya, sudah mulai harus diisi nih. Karena tanpa ini kita dilihat orang ini mah cuma koti-kotian tingkat provinsi aja. Tapi kalau kalian sudah mampu menjelaskan berbangsa dan bernegara, oh ini baru koti NKRI Paten. Maka rajin membaca. Kuncinya cuma 3. Belajar, berlatih, dan begitu. Berbuat. Nah, itu aja kuncinya. Belajar, berlatih, berbuat. Kapan waktu belajarnya kau atur dirimu, nggak usah kita yang atur. Tergantung waktumu dia mana yang fresh otaknya dan pas. Nggak sama kita semua. Karena ada yang kerja malam, kan begitu kira-kira ya. Berarti kita masing-masing mengatur waktu. Kalau saya setiap pagi subuh saya pasti buka laptop. Begitu. Belajar tiap pagi belajar. Kenapa? Karena saya kalau nggak belajar, umur saya sudah hampir 65 tahun. Besok saya linglung, maka otak ini harus diasah terus supaya jangan pikun. Jelas ya? Jelas. Jadi isi kemampuanmu, isi keterampilanmu, sehingga suatu ketika ditugaskan nama Danwil kemana-mana kau sudah mampu menjelaskan apa sih KOTI itu. Begitu. Sebuah. Ya, jangan not balok saja yang kau hafal semua. Siap. Ya kan? Penting. Molo adong. Nah, duduk kau. Lanjut. Nomor berapa? Antara seorang pemuda Pancasila menghadapi fenomena sosial saat ini yang semakin pragmatis, konsumtif, dan individualistis juga melanda iklim interaksi di kalangan kader dan anggota pemuda Pancasila. Betul nggak? Betul. Memang melanda PP bukan? Kita ini semua udah pragmatis, konsumtif, dan individualistis. Contoh nih, ini yang paling parah di PP ini. Kalau ada yang meninggal di ranting itu, PP-nya cuma 2-3 orang. Hal-hal yang prinsip kita nggak datang. Tapi kalau hal-hal yang tidak prinsip, besok datang semua undangan Danwil mau ulang tahun, itu dari mana-mana datang. Ini tolong disampaikan kawan-kawan. Itu hal-hal yang prinsip yang harus kita beri menghibur teman-teman. Saya kalau ada anggota PP meninggal, selama saya tahu dan ada waktu, insya Allah saya pasti jalan. Ini tahu siapa nih? Jangan ada yang nyeletuk. Kalau tahu
Ketua Johan. Kalau tahu diri, sebut. Kau jangan Wan, kau dulu kau. Yang lain. Ya. Nah, Ketua EPW Johan Arifin Mubar. udah tahu namanya siapa? Betul Pak. Tahu? Pak Johan Arifin Mubar. Johan Arifin. Mubar. Lanjut baca. Empat, derasnya arus perubahan mengakibatkan perbesaran pemuda Pancasila secara perlahan mulai meredup dalam linear perubahan dan keterbukaan. Sense of responsibility Nah, dan sense of protection yang selama ini menjadi ciri dan karakter organisasi pemuda Pancasila mengalami erosi, aktivitas kepengurusan mengendor. Penyelenggaraan program dan konsolidasi organisasi mengalami stagnasi. kalian rasakan nggak semenjak 1978 reformasi? Ini kan dimulainya sejak reformasi. Stagnasi, mekanisme organisasi nggak jalan. Maka ketua umum melihat kondisi itu, kita kembali back to zero. Ya. Back to zero. From zero to hero. Nah, rasa itu yang mau dikembalikan. Jadi jiwa korsa kita ini dikembalikan. Dulu sempat kita terkikis jiwa korsanya. Ya. Ranting nggak jalan kita masa bodoh, PAC nggak jalan masa bodoh, ada ketuanya kita masa bodoh, nggak ada juga masa bodoh, betul? Nah, jiwa ini yang mau dikembalikan supaya PP ini tetap konsisten pada perjuangannya. Jelas ya? Nah, nomor 2, lanjut. Mengendalikan organisasi dari pengaruh buruk yang menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Tahu pengaruh buruk? Kadang-kadang teman-teman terhasut dari informasi, dari omongan orang, kan begitu ya. Kita mulai diklat supaya kembali pemahaman, loyalitas, segala macam seperti apa yang diinginkan di dalam anggaran dasar tujuan pembentukan organisasi. Lanjut. 3. Menjernihkan dan melancarkan proses konsolidasi organisasi pemuda Pancasila sehingga pada gilirannya roda organisasi pemuda Pancasila dapat kembali berjalan normal sesuai dengan semangat from zero to hero. Ya kan? Provinsi Banten juga sempat seperti itu, betul? Betul nggak? Betul. Dan ini imbas dari ini semua. Itu kira-kira. Jadi ini harus dikembalikan lagi kepada cita-cita PP semula. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Ini dicanangkan semenjak Mubos ke-7. Sekarang udah Mubos ke-10. Tapi juga belum clear kita back to zero. Karena masih banyak yang bolong-bolong struktur pemuda Pancasila, betul? Ranting masih banyak belum terus. Apalagi anak ranting.